Maka kata guru saya begini, kalau Anda tidak siap iman, tidak siap hati, jangan medical check up. Paham? Ya, jangan medical check up. Kenapa jangan medical? Sebulan mungkin kolesterol normal misalkan kolesterol normal itu berapa? Lupa. Sebulan mungkin 100 lah mungkin gitu kan. Tiba-tiba dapat hasil medical check up. Tadi kan normalnya 100 misalkan itu kan. Hasil medical check up-nya kolesterol dia 107. Langsung dikasih bintang dan merah. Gak bisa tidur semalaman. Apalagi hidup kayak begitu. Gitu, jangan medical check up. Udah nikmatin aja. Hidup. Tetap akhirnya ibu tuh akhirnya pulang, yang saya kejar apa? Ibu tuh pulang dengan riang gembira, itu aja. Nih bu, nanti minum ini ya, tek ini. Tenang aja bu, gak usah sering-sering dilihat hasil USG-nya. Karena dia punya tumpukan, ada CT scan, ada USG untuk bantu secuil. Itu maksud saya, hidup banyak orang kayak begitu. Sayang bu, pak. PR umat ini masih sangat banyak. Jangan bebani lagi dengan sampah-sampah emosi kita yang nggak habis-habis gitu loh. Ya, seperti itu. Ada juga ceritanya bapak-bapak. Ini bukan, saya dapat ceritanya juga. Jadi ceritanya begini. Bapak itu sekian lama minum kopi, anteng aja minum kopi aja, tidak ada masalah minum kopi. Entah kayak gimana ceritanya, dia tes alergi. Jadi waktu dia minum kopi sepanjang tahun itu dia baik-baik saja. Setelah dia tes alergi, ternyata dapatlah hasilnya bahwa dia alergi kopi. Oke. Anda tahu apa yang terjadi berikutnya? Setelah itu dia tidak bisa lagi minum kopi. Tidak bisa. Mau hidup kayak begitu? Kalau saya sih nggak mau. Ngapain? Ya. Jadi ya tadi ketenangan hati, kemudian hati itu isi nanti dengan kasih sayang, ilmu, cinta, ya, lenturin hatinya, kerasnya hati. Karena hati yang keras itu untuk penyakit nggak penyakit. Mungkin bahasa kita kalau mungkin di lab itu namanya mungkin fatty liver, perlemakan hati. Kenapa dia berlemah? Kenapa dia suka tiba-tiba makan tepung nggak habis-habis? Kenapa dia suka banget makan gorengan? Kenapa dia tiap hari makan nasi goreng segala macam? Nggak berhenti-berhenti? Kan ada sesuatu di situ sebenarnya. Yang kaitan dengan apa? Ada perintah. Ya. Dari siapa? Ini. Jadi sebenarnya otak kita ini komandannya itu ada di sini, di perut. Dialah yang menggerakkan sebenarnya. Ada makanya dari istilah dalam dunia itu namanya gut brain axis, GBA. Gut itu GUT, gut brain axis. Jadi hubungan aksis antara otak sama perut atau pencernaan. Apa yang dirasakan di sini akan memberikan rasa ke sini, gitu. Artinya begini, semakin bagus yang masuk ke dalam ini, semakin bagus rasanya ini. Cuman ada cumannya. Kita tuh kata mereka, para ilmuwan tuh mengatakan ada 3 otak. Otak pertama ini kan, otak kedua ini punya otak nih. Perut khususnya kita. Otak ketiga ini, hati. Jadi kayak dia nih pengendali ini. Makanya ya, kalau masuk ke tema atau babnya tentang iman, Bapak sekalian, maka kalau sudah masuk ke bab atau tema tentang iman, maka yang salah satu yang kita minta banget sama Allah agar apa? Agar diberikan kenikmatan dalam semua ketaatan dan keimanan kita, sehingga kenikmatan tadi akan jauh lebih nikmat dari ini. Makanan lah pokoknya. Ya, contoh nih, saya makan apalah sih?
nanas. Saya suka banget sama, misalkan saya suka banget sama, saya makan nanas. Kalau saya suka banget sama nanas, kira-kira saya akan makan cepat-cepat atau perlahan-lahan? Pelan-pelan kan? Karena saya menikmati. Paham? Artinya bahasa ini saya pakai ke ibadah. Paham? Maka kalau sudah masuk ke bab ibadah, ini kan receh. Apa? Nanas ya bagus, tidak masalah, baik-baik saja sehat. Cuman orang yang bisa makan bakso, katakanlah dia suka bakso, dia suka nasi goreng, dia bisa makan dengan sangat lahap dan pelan-pelan. Kenapa dia tidak bisa lakukan itu dalam ibadahnya dia? Itu poinnya. Bok sholat itu yang pelan-pelan, tumaknina, hayati yang disampaikan. Lagi ngobrol sama rajanya langit sama bumi. Habis sholat jangan langsung kabur. Ngomong dulu sama Tuhan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ngomong, beradablah sama Tuhan. Itu poinnya. Baru kenikmatan dari ibadah itu masuk, nempel. Sehingga nanti ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau dia butuh pertolongan Allah, kalimat hasbunallahnya itu ada getaran. Gimana mau ada getaran? Sholat buru-buru, ngaji buru-buru, mungkin sehari rutin baca 1 juz misalkan, tapi ketika baca 1 juz di halaman pertama sudah mulai mikir halaman terakhirnya jam berapa ya selesai. Gak ada nikmatnya. Apa nikmatnya? Ya, coba nanti dicoba di rumah. Anda cari mihrab sendiri. Mihrab itu tidak mesti kayak begini mihrab, enggak. Anda bisa satu tempat, Anda bentangi sejadah, Anda kasih pembatas, itu mihrabnya Anda. Lalu bacalah doanya Nabi Adam itu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa baca terus sampai apa? Kan doa sering banget dibaca itu kan? Tapi doa dibaca tapi nggak ada juga air mata netes tetes pun. Kenapa? Karena kita nggak ada rasa di situ. Cuma sekedar baca Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa seterusnya lah. Mulai itu. Jadi nanti kalau sudah dapat rasa-rasa itu Bapak sekalian, maka pelan-pelan si penyakit-penyakit hati ini akan hilang. Marah. Nabi ngelarang nggak kita marah? Dilarang nggak? Dilarang lah. Kan ada hadisnya itu lah. Kita kan lah takdob itu. Mana SD udah tahu hadis itu. Lah takdob wala kalau janda kan gitu kan? Jangan marah. Berarti nggak boleh marah? Boleh. Marahnya urusan apa? Agama. Ini sekarang Palestina digituin, marah kita. Saudara kita di sana digituin, marah kita. Itu marah. Bukan marah sama anak. Marah sama anak boleh nggak? Boleh kalau memang ada sesuatu yang memang layak kita menegurnya dia. Tapi bukan dalam konteks marah. Nah, gitu loh. Maka saya sampai detik ini saya pakai WhatsApp. Saya belum pernah pakai emoticon marah itu enggak pernah. Karena buat saya vibrasinya nggak enak. Kalau saya kalau nulis ke orang, saya tidak pernah pakai tanda seru lebih dari 1 untuk menekankan sesuatu. Karena sudah kalau lebih dari 1 kayak orang marah. Saya dirasakan. Karena saya tuh ngerasain itu gitu loh. Nanti jam 7 datang ya, tanda serunya 3. Apa maksudnya gitu loh? Gitu. Kita latih diri kita sekalian. Ya. Nah, tadi kembali ke Nabi Ayub tadi. Yang kedua kan baru kan? Yang kedua tadi apa? Sering-sering nyebut Allah. Pokoknya apapun Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Aziz, Ya Jabbar. Sebut aja. La haula wala quwata illa billah, astagfirullah. Gitu-gitu tren. Jadi lisannya itu sering nyebut nama Allah. Termasuk juga yang cara paling mudah adalah apa? Sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi ada seorang bertanya kepada seorang syekh ya. Jadi dia bertanya gini, bagaimana kedekatan para sahabat atau para salafus soleh itu dengan Al-Quran? Dia mengatakan sedekatnya kalian dengan WhatsApp-nya kalian itu. Gitu. Jadi kemarin saya lihat satu video anak umur 10 tahun ya, anak umur 10 tahun
sudah selesai Quran 30 juz. Terus ditanya resepnya apa. Anak itu ngomong, nanti saya posting juga ya. Dia bilang bahwa ya saya sama ibu saya dibiarin aja kalau memang main, tapi waktunya saya belajar. Terus yang paling luar biasa dia bilang begini, dia bilang bahwa saya itu di rumah, kata dia, saya itu tidak pernah melihat ibu saya itu kalau tidak dia ngobrol sama orang atau mengerjakan sesuatu kecuali ibu membaca Quran. Keren kan? Itulah teladan. Maka zaman sekarang ini yang kurang itu teladan. Ya, yang kurang itu teladan. Itu yang kedua. Ya, termasuk juga Quran itu adalah obat. Dia adalah penyembuh. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, salah satu yang kita minta kepada Allah agar ketika kita baca Quran itu, ya kita berdoa, dan itu salah satu saat yang kita dekat dengan Allah dan dekat dengan malaikat-malaikatnya Allah. Maka ketika baca Quran itu, selain kita membaca, kalau ada ayat-ayat tertentu atau sesuatu yang membuat kita itu tersentuh, maka angkat tangan dan berdoalah. Termasuk minta sama Allah, ya Allah jadikan setiap huruf yang kubaca ini ya Allah membersihkan penyakit-penyakit dalam hatiku. Bahkan termasuk juga kita minta sama ya Allah jadikan setiap huruf yang kubaca ini ya Allah menjadi penyembuh bagi penyakit jasadku. Emang Quran bisa menjadi penyembuh bagi penyakit jasad? Bisa. Ya. Mungkin saya nggak ahlinya, tapi saya dapat cerita teman-teman peruqyah itu, masya Allah, kanker bisa hilang. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang, sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sebenarnya penyakit fisik itu tuh manifestasi dari racun, emosi, atau mungkin dia terkena gangguan sihir, jin, segala macam. Artinya kalau ini yang diperbaiki di awal, maka ini akan cepat banget sembuhnya. Syaratnya apa? Yakin aja. Ya, kata Nabi SAW begini, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis itu setahu saya hadis yang lemah, tapi tidak apa-apa, bisa kita pakai aja, atau bukan buat ibadah. Jadi nanti kalau ada yang sakit, sedekah aja atas nama dia, minta sama Allah, ya Allah sembuhkan si A, si B, orang tua saya dengan sedekah, itu kan boleh. Kayak seperti itu. Nah, yang terakhir sekalian adalah awwab. Awwab itu apa? Cepat banget bertobat. Itu Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu kalau dia ada ada sesuatu, itu Quran menggambarkan itu sosok yang awwab. Awwab itu kalau ada bahasa umumnya adalah ketika melakukan suatu dosa, masalah segala macam, maka dia cepat sekali bertaubat. Itu resep punya mental iman gitu ya, kokoh dari Nabi Ayub. Tentunya kalau kita belajar Nabi SAW juga pasti jauh lebih dahsyat dari itu. Ya, tapi Quran itu kan semuanya pelajaran. Ya, makanya ayat-ayat dalam Quran atau surat-surat Quran itu dipakai Rasulullah ya, ketika momen-momen tertentu. Contoh ya, surat Yusuf ya. Surat Yusuf itu kan menceritakan tentang bagaimana kelakuannya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Anda bayangkan ya, akhirnya setelah sekian lama hilang dan tiba-tiba jadi menteri gitu kan, menteri pangan lah masalah gitu kan. Tiba-tiba nongol lah saudaranya tadi. Ya, oh ini saudara kami Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ini pakai kekesalannya, mungkin dipenjara namanya itu. Dulu buang aku ke dalam sumur kan gitu kan. Tapi apa yang Nabi Yusuf katakan? Apa yang Nabi Yusuf katakan di situ, itulah yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Mekah. Ghufirallahu lakum. Allah sudah maafkan kalian semua. Nah gitu. Itu besarnya jiwa kasih sayang Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah sudah maafkan semua. Aku maafkan kalian sebagaimana Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Indah kan Nabi gitu tuh, makanya kalau kita belajari ya sekalian bagaimana sosok Nabi SAW itu lebih detail, tapi bukan sekedar belajar biasa, tapi coba munculkan rasa di situ gitu loh. Kita akan rindu pastinya.
Jadi bahkan ada guru saya itu mengatakan, saya tuh duduk di pelataran Masjid Nabawi 5 menit saja, kata beliau, sudah cukup membuat saya untuk pulang ke Indonesia untuk berkarya dan beramal lebih baik. Kita duduk 12 hari, gak ada perubahan, karya gak ada, amal gitu-gitu aja, semangatnya cuma di Mekah Madinah doang, ketika di sini tinggal semua. Gak ada rasa. Ya gitulah. Maka habis sekalian, poin utamanya di sini yang saya pengen sampaikan itu adalah bahwa raga ini lagi disampaikan dia cuman apa ya, tentaranya aja. Dia cuma tentara aja. Di penyakit-penyakit yang ada pada fisik kita ini, apalagi penyakit yang sifatnya kronik, degeneratif, itu maka yang perlu kita lakukan adalah kita mulai melihat sampah-sampah emosi hati kita untuk kita bersihkan dengan amalan-amalan. Berarti di sini masuk bab keikhlasan. Ikhlas itu obat nggak? Tanda kutip iya. Keikhlasan itu obat. Keikhlasan untuk apa? Untuk menerima. Keikhlasan untuk memaafkan. Ya, sudah sering saya sampaikan di banyak, mungkin kalau dilihat di YouTube saya itu, ya, orang-orang yang penyakitnya berat itu sebenarnya ya balik-balik ternyata salah satu yang perlu dia lakukan adalah fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Gak ada gunanya, ya, karena kalau seandainya contoh begini nih ya, ada seorang anak, ya, ini contohnya, anak ini dulu misalkan kan ada di beberapa mohon tradisi beberapa suku nitipin anak ke saudara, katanya begitu, saya nggak tahu juga, katanya begitu. Tapi katakanlah ini case-nya bukan karena dititipin, tapi karena memang masalah ekonomi, misalkan punya 2 anak, anaknya ini dititipkan ke saudaranya, satunya diperawat orang tuanya, satunya diperawat sama saudaranya. Anak ini kan punya bahasa cinta, punya bahasa kasih sayang, ya. Kalau tidak ada pembinaan agama, ilmu kepada anak tadi dan tidak dijelaskan kenapa dulu dititip, mungkin keterbatasan ekonomis, misalkan meskipun itu alasannya tidak bisa diterima juga, maka anak ini akan tumbuh menjadi anak yang berpikir why me? Kenapa saya dititipin? Kenapa saya yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua saya? Kenapa? Yang muncul apa nanti? Dendam. Gitu. Maka sekarang kan penyakit-penyakit yang hubungannya dengan inner child kan banyak kan. Kalau mau pakai inner child harusnya kita belajar dari siapa? Dari Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Nabi Ismail tuh layak banget mendapatkan inner child. Kenapa layak? Lagi bayi ditinggalin, coba sekian tahun, tiba-tiba sudah ketemu dalam kondisi sudah gede, udah dewasa, sudah beristri lagi. Kan gitu ceritanya kan kalau salah. Tapi kok bisa jadi soleh kayak begitu? Harusnya kan ya, kalaulah kita pakai hukum inner child beneran, makanya harusnya Nabi Ismail itu anak yang punya hutang pengasuhan. Ya kan? Tapi kok bisa kayak begitu? Itu panjang penjelasannya, salah satu tema yang dipakai karena kesolehan ayahnya. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim itu, beberapa riwayat tapi tidak tahu nih sahih atau tidak, itu mengunjungi Nabi Ismail dan Hajar ya. Itu kan tinggalnya di Palestina kan, itu kan di Mekah, jauh itu. Itu beliau alaihissalam mengunjunginya dengan menggunakan buruk. Ada beberapa riwayat katanya begitu. Tapi babnya di sini adalah apa? Solehkan. Kalau anak-anak mau bagus, mau benar, maka bapak dan ibunya juga harus baik, harus soleh atau harus soleha. Maka mulai sekarang apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan ini, salah satunya adalah tingkatkan amal solehnya kita mulai sekarang. Terus kalau saya punya begini gimana? Punya sering bukan punya sih. Ada hal-hal yang dulu pernah saya lakukan dengan anak gitu kan. Saya sering ninggalin, saya begini-begini, dia udah minta ampun, minta maaf, taubat sama Allah, semoga Allah perbaiki itu aja, supaya nggak nyesel, gitu, ya. Nah, baru sekalian, jadi mudah-mudahan itu bisa didapat ya, sebenarnya Quran itu obat, lagi sampaikan Quran itu obat. Maka dapatkanlah ketenangan, kebahagiaan, keceriaan tadi dalam semua aktivitas ibadahnya kita.
Itu supaya apa? Supaya jasad ini ikut-ikutan sehat. Karena kalau hatinya sehat, kan Nabi sudah jelaskan, iza solahat sodaha jasada kullu, kata Nabi. Kalau kolbunya sehat maka sehatlah semua. Wa iza fasadat fasada jasada kullu, gitu. Dan ini kan banyak sekali tema atau mungkin itunya itu penyakit yang terjadi, dan tiap-tiap kita itu beda penyakit. Ya, maka yang paling tahu tentang Anda ya Anda sendirilah. Ya, seperti itu. Nah, baru masuk Ibu sekalian ke tema, katakanlah setelah ini udah beres nih, jiwanya, hatinya, emosinya tertata, gampang nggak? Nggak gampang. Udah gampang, beneran nggak gampang. Jadi kalau Anda sudah mulai paham begini, Anda sudah mulai akan tahu syariat itu kan gini. Nabi katakan, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat rupa kalian, kata Rasulullah. Ya, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah lihatnya hati kalian. Berarti hati kan kuncinya kan? Maka sekarang saya tanya, ibadah puasa itu fungsinya apa? Apa yang mau Allah bersihkan dari diri kita? Kalau Anda jawab hati, dasarnya apa? Satu. Sekarang saya tanya lagi, sholat itu fungsinya apa? Yang mau dibersihkan apa? Karena udah 10:30, saya jawab aja. Kan Nabi udah pernah bilang dalam sebuah hadis, betapa banyak orang-orang yang buat di Ramadan itu mereka berpuasa menahan lapar, menahan haus kan gitu kan, tapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Kenapa bisa kayak begitu? Karena mereka tidak meninggalkan apa? Bohong, fitnah, dusta, kan gitu kan? Berarti yang sebenarnya mau dibersihkan dari puasa itu apa? Hati. Artinya apa? Hati itu nanti akan relate dengan keimanan. Maka supaya iman itu tetap baik, tetap stabil, tetap terjaga, maka Allah maunya kita jangan banyak-banyak makan. Kan gitu. Ibnu Qayyim menyebutkan itu dalam kitabnya, bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang, bahkan lemahnya hati kita itu adalah banyak kan. Yang pertama, yang kedua apa? Banyak bicara yang gak penting, bergaul dengan orang toksik, itu lemahnya iman. Ada 5 tuh. Sholat sama, kita baca ayatnya, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, kan itu. Berarti yang mau diperbaiki dari sholat itu apa? Hati. Gimana mau sholatnya membersihkan hati? Sholatnya terburu-buru. Jadi saya kadang-kadang nggak habis pikir, ada orang terawih mau cepat-cepat, kenapa cari cepat-cepat? Gitu. Baca Quran pelan-pelan. Nabi itu pernah baca satu ayat dari malam, tengah malam sampai subuh, cuma 1 ayat. Karena menikmati banget. Aisyah pernah disebutkan, Umar, seingat saya itu mewatin rumahnya Aisyah, di depan itu tiba-tiba Umar itu bukan tiba-tiba, Umar mendengar Aisyah membaca sambil terisak-isak. Ayat yang dibaca apa? Innama ashku basi wa husni ilallah. Ayat ini dibaca terus. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku kepadamu ya Allah. Itu doanya Nabi Yakub itu kan. Innama ashku basi wa husni, itu terus terisak-isak Aisyah baca ayat itu, 1 ayat. Itu namanya menikmati. Sehingga nanti apa yang terjadi Ibu sekalian? Ada rasa di situ.